Pada gambar ini akan kita lihat perbedaan antara tiga reaksi besar yang mungkin cukup membingungkan untuk banyak kita. Jadi ada biodegradasi di sini, biotransformasi dan biokatalisis. Saya akan memberi highlight pada reaksi biodegradasi bahwa dari satu substrat seperti ini, suatu senyawa organik diubah dipecah menjadi suatu senyawa sederhana CO2, senyawa dengan satu karbon, tuntas di sini degradasinya dan sering dihasilkan biomasa sebagai produk samping untuk pelaku reaksi ini, organisme gitu. Baik, pada jenis yang kedua kita melihat biotransformasi. Pada reaksi ini suatu senyawa mengalami modifikasi dari substrat yang sama dapat menjadi dua jenis substrat, senyawa 1 dan 2. Di sini kita melihat satu senyawa hidroksil di sini sebagai di atom karbon yang pada posisi yang sama, di sana tidak terdapat atom hidroksil. Ini perbedaan biodegradasi dan biotransformasi. Sedangkan pada biokatalisis kita melihat bahwa satu senyawa diubah menjadi suatu produk yang sering diakumulasikan. Jadi produk ini belum tuntas dan sering justru malah kita inginkan sebagai produk. Misal adalah senyawa indigo yang banyak dihasilkan oleh tanaman yang lalu kita kenal sebagai pewarna pakaian. Pada bagian ini akan saya sampaikan perbedaan mendasar antara biodegradasi dengan metabolisme yang sering dilakukan oleh sel. Jadi sebagai ilustrasi, kita semua pasti sudah mengenal glukosa. Glukosa mengalami serangkaian reaksi. Nah, ini kita kenal dalam reaksi glikolisis atau kegiatan glikolisis. Lalu dihasilkanlah pirufat, dan selanjutnya dari senyawa ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Secara skematis coba saya tuliskan sebagai TCA begitu saja. Jadi glukosa menjadi pirufat dan akhirnya masuk dalam siklus Krebs. Baik, ini jalur metabolisme pusat yang menjadi sentral dari aktivitas sel, bahwa jika sel tidak melakukan aktivitas ini, khususnya sel aerob, maka mereka akan mati. Nah, bagaimana atau apa bedanya biodegradasi dengan jalur metabolisme pusat ini? Jadi seandainya kita simbolkan senyawa xenobiotik ini sebagai X di sini, saya gambarkan ini bahwa senyawa xenobiotik ini secara skematis akan diubah menjadi suatu senyawa antara dan senyawa antara ini nanti yang akan menjadi suatu produk umum semacam pintu masuk begitu. Ada beberapa yang sering dihasilkan. Nah, saya sebut saja salah satu senyawa katekol ini. Nah, dari senyawa katekol ini nanti akan dapat masuk ke dalam jalur metabolisme pusat. Jadi di sini ada beberapa entry sengaja dituliskan menjadi bagian dari glikolisis ataupun bagian dari siklus Krebs. Dan sebagai tambahan juga bahwa semua kegiatan yang dituliskan dalam warna putih ini sering sekali terletak pada kemampuan atau adanya plasmid, bahwa sering organisme yang mampu melakukan kegiatan yang di pinggir ini atau sering disebut jalur metabolisme perifer yang adalah jalur biodegradasi tadi, mereka memiliki plasmid. Nah, pada bagian berikut kita akan melihat secara skematis juga bagaimana koordinasi peran plasmid bersama dengan kromosom dalam reaksi biodegradasi.